Nah, kita dengan langsung aja ya apa cerita beliau ya yang dia lakuin hari-hari, mungkin bisa kasih pencerahan lah ya buat kita ya. Betul. Jadi gimana bro? Kan mesti imunisasi atau gimana anak-anak? Oke. Ya udah kita panggilin dulu aja untuk Dr. Evelyn ya biar bisa say hi ya buat ke yang lain-lain ya. Halo dok. Halo semua. Ya halo dok, thank you nih kesempatannya hari ini udah bisa ikut acara live show kita ya. Sebelumnya boleh terima dok. Terima kasih juga nih udah diundang. Iya. Oke, boleh nih dikenalin diri, terus kemudian prakteknya di mana, mungkin jam prakteknya, nanti baru kita mulai dengan talk show-nya. Gitu. Oke. Nama saya Dr. Evelyn Erliana Suryawijaya. Saya spesialis saraf, kebetulan di sini memang nggak nyambung nih sama COVID. Tapi sehari-hari paling tidak kami agak bersentuhan sedikit. Kemudian saya ada praktek di Siloam Hospital Lipo Karawaci, baik di gedung internasional maupun yang di RSUD BPJS. Sebelum ini saya juga berpraktek di Siloam Kelapa II yang sekarang sudah menjadi rumah sakit khusus untuk COVID. Dan sementara menjadi salah satu untuk konsultan neurologi di sana. Oke. Yang Siloam Kelapa II itu yang Pak Tung Desem ya? Sempat di sana ya? Iya. Betul sekali. Oke. Nah, terkenal gara-gara itu ya, sharing yang di Instagram. Iya. Baru tahu ya dari sana. Oke. Oke, ada slide ya. Oke, sebelum kita tanya jawab, mungkin Bro Heri mau kasih slide pembukaan ya. Habis ini kita sambil tanya jawab dengan Dr. Evelyn juga ya. Oke. Ya sedikit aja sih ya. Ini sebenarnya live kita yang kedua. Yang pertama kita sempat bikin untuk khusus klien-klien priority kita. Ya selamat datang klien-klien yang priority dan teman-teman yang baru join. Jadi awalnya tuh saya pikir apa ya yang kita bisa lakuin gitu ya. Karena saya merasa kita sebagai life insurance practitioner kita sebenarnya di baris kedua nih dalam peperangan ini. Yang pertama tentu adalah dokter dan para medis ya. Dan waktu saat resiko itu terjadi dan barisan pertama jebol, saya merasa kita adalah orang di barisan kedua nih yang memastikan untuk keluarga-keluarganya bisa terus berlanjut sesuai dengan mimpi, dreams, legacy yang mereka sudah sebelumnya telah merencanakan dengan kita ya. Jadi saya pikir apa ya kita bisa lakuin, saya telepon Bro Henry, yuk kita bikin webinar yuk gitu ya, padahal kita belum pernah. Akhirnya ya oke coba aja deh, dan ya maka adalah hari ini ya. Semoga yang kita sharingkan bisa menjadi kekuatan dan dapat info-info yang terupdate. Kira-kira awalnya dari situ ya. Dan oke, saya mau mulai dengan recap beberapa slide yang saya sempat bagikan waktu di webinar kemarin itu. Slide pertamanya tentang biaya. Oke, nah ini saya dapat dari website nationalcontant.go. Nah, biaya di sini ditulis untuk ICU itu kurang lebih 15,5 juta per hari. Oke, dan yang paling murah tuh 7,5 juta ya per hari ya. Ini udah harga hotel bintang 6 nih ya. Dan oke, next slide. Di slide berikutnya ini ada satu artikel lumayan menarik dari Viva News mengatakan bahwa satu pasien dia menghabiskan hampir 500 juta, bahkan lebih ya kalau kita di slide ini lebih. Jadi dia setelah 2 minggu di rumah sakit nih, bokapnya, papanya bahkan masih belum sembuh, setelah 3 kali di swab masih positif dan dia memakan biaya kurang lebih 502 juta plus. Dan itu yang agak mengagetkan. Oke, ya mungkin di situ dulu biar kita tahu apa yang sedang terjadi dan biayanya. Berikutnya mungkin kita coba ngobrol dengan Dr. Evelyn ya, Bro ya. Iya. Oke, waduh tadi biayanya gede banget ya. Oke. Ya, ini 500 lebih sih, wah luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Ya gini, kalau dari saya ada pertanyaan nanti sambil teman-teman yang mau nanya juga boleh ya, karena di hari ini bagi yang ntar nanya
itu kita boleh berikan sesi konsultasi gratis ya untuk review perencanaan keuangannya dan polisnya bersama Herijab dan saya gitu. Yap. Oke. Nah, kalau dari saya sendiri, saya kan sudah punya anak juga ya. Nah, anak kan sebenarnya kan saat ini kan masih sering vaksin ya, Dok ya. Nah, kira-kira sebenarnya mana sih batas yang boleh dan nggak boleh untuk kita pergi ke rumah sakit gitu kan. Sedangkan kan rumah sakit sekarang hampir semuanya banyak pasien yang bisa COVID, bisa enggak gitu. Nah, batasnya yang seperti apa ya, Dok ya? Jadi kalau untuk vaksin dan penyakit sih memang punya batas yang agak beda nih. Kalau untuk penyakit disarankan dari berbagai organisasi profesi untuk kedokteran, disarankan hanya untuk kasus-kasus yang memang emergensi, yang bisa menyebabkan kecacatan maupun bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Tapi untuk kasus vaksin ini memang agak pelik, ada dilemanya nih. Di satu sisi vaksin ini untuk mencegah penyakit, tapi jangan sampai proses penyuntikan vaksin atau pemberian vaksin sendiri malah mendatangkan penyakit. Dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia memang menyarankan vaksin dasar yang biasanya diberikan pada anak di bawah 18 bulan tetap harus diberikan. Cuman memang dapat melihat situasi nih, bisa mundur 2-4 minggu kira-kira. Dan sekarang rumah sakit maupun klinik ini sudah banyak nih yang menawarkan cara-cara atau fasilitas yang meminimalisir kontak dengan pasien lain maupun dengan tenaga medis. Salah satunya ada yang sistemnya drive-thru sekarang. Kemudian ada juga yang memang pasien selama masih menunggu nih, bisa menunggu di mobil. Nanti ketika sudah saatnya untuk dilakukan pemberian vaksin, baru disuruh masuk. Ada banyak sekarang mulai kreatif nih untuk rumah sakit maupun klinik. Jadi sebenarnya untuk vaksin sendiri cukup aman saat ini. Ya, bisa ditunda sampai 2-4 minggu, tapi tetap harus diberikan untuk vaksin yang dasar. Cuman untuk vaksin yang sifatnya booster, yang dulu mungkin sudah pernah diberikan, masih bisa kita tunda lebih lagi. Karena kan dengan vaksin dasar sendiri sudah membentuk imunitasnya. Kira-kira begitu. Oke, ya. Jadi masih aman ya masih sebenarnya. Takut nggak nih ke rumah sakit? Iya, lumayan aman. Nanti kita bicara sedikit nih tentang mekanisme gimana sih di rumah sakit, apa aja langkah-langkah keamanan, boleh? Boleh. Supaya nanti yang memang harus datang ke rumah sakit ini nggak takut nih. Karena banyak sekali malah pasien-pasien yang emergensi jadi takut datang ke rumah sakit. Sehingga banyak ditemukan nih kasus meninggal di rumah yang tidak diketahui penyebabnya. Waduh, kasihan juga ya. Nah, kalau ini untuk di rumah sakit sendiri, saya ngomong di rumah sakit ya, karena mungkin di klinik saya tidak terlalu banyak bersentuhan. Kalau di rumah sakit sendiri sih, karena COVID ini bikin kita jadi jauh-jauh lebih kreatif. Yang dulunya mungkin di awal, waktu pertama kali COVID masuk Indonesia, rumah sakit itu hanya terbagi jadi rumah sakit untuk COVID dan rumah sakit yang non-COVID. Tapi pada perkembangannya nggak mungkin rumah sakit non-COVID betul-betul free dari COVID, karena kasusnya begitu banyak. Yang rumah sakit COVID sudah tidak mampu menampung nih. Akhirnya pemerintah mengajak rumah sakit swasta, dan rumah sakit swasta yang mungkin belum bekerja sama untuk menjadi rumah sakit COVID pun tetap harus menerima pasien COVID. Sehingga ada beberapa cara. Yang pertama, kita buat untuk zonasi. Jadi di rumah sakit sendiri dibagi zona, ada yang zona aman, zona hijau, ada yang zona agak bahaya di zona kuning, dan zona bahaya di zona merah. Jadi kalau selama masih di zona hijau, kita screening ketat tuh. Hanya orang-orang yang lolos screening yang bisa masuk ke zona hijau. Untuk zona kuning ini termasuk di dalamnya memang pasien yang bisa diduga suspek COVID atau ODP atau PDP, cuman yang sudah tidak ada batuk atau yang tidak menimbulkan aerosol. Kalau yang zona merah ini yang masih bisa menimbulkan aerosol. Contohnya pasien yang PDP yang masih ada batuk aktif atau ruangan-ruangan yang tindakan. Nah, kalau untuk kasus vaksin sendiri, dipastikan semua pasti lewat zona hijau. Nggak mungkin kita vaksin di zona-zona kuning atau zona merah. Jadi sebenarnya untuk langkah-langkah yang sudah diambil sih meningkatkan tingkat keamanan lah di rumah sakit. Jadi dok, waktu kita masuk ke rumah sakit, apakah kita ditembak termometer atau di rapid test? Oke, ini masing-masing rumah sakit juga punya kebijakan. Kalau di tempat saya bekerja, ini pun dinamis nih, berganti-ganti. Awalnya
hanya dilakukan screening. Screening berupa isian, apakah pernah bepergian ke luar negeri, apakah ada gejala-gejala untuk saluran napas seperti batuk, pilek, sesak napas, demam. Dengan berkembangnya, mulai ada kasus positif, kita tembak juga dengan termometer. Semua harus melakukan screening. Dilakukan screening baru boleh masuk. Kalau screening, baik itu di termometer suhunya tinggi, atau dari checklist ada yang positif, kita langsung pindahkan ke tempat untuk screening. Yang screening COVID, jadi ada pemeriksaan lebih lanjutnya, baik itu pemeriksaan dari dokter, ataupun ada pemeriksaan penunjang. Contohnya kita ronsen dada, atau dilakukan pemeriksaan darah. Nah, jadi memang sudah dari awal diusahakan. Kemudian perkembangannya sempat lagi ada kita tawarkan untuk rapid test saat mau masuk gedung. Kalau rapid testnya negatif baru boleh masuk. Jadi sebenarnya tingkat keamanannya udah berlapis-lapis nih. Dok, apa dulu kan rapid test katanya 2 minggu. Nah, kalau sekarang sepertinya lebih cepat. Kalau dengar dari penjelasannya. Kalau untuk rapid test sendiri sih, karena namanya rapid test, hasilnya sih cepat. Paling lama 2 jam, tergantung karena rapid test itu ada macam-macam nih. Ada yang kita ambil dari darah vena, kita lakukan pemeriksaan di laboratorium, atau ada yang pernah coba periksa gula darah yang pakai alat, yang langsung keluar hasilnya. Nah, yang itu pun juga ada. Ya, kalau yang kita lakukan screening di lobi biasanya yang langsung. Paling cuma 5-10 menit juga sudah keluar hasil. Oke. Jadi filternya kalau yang 2 minggu itu yang kita lakukan PCR atau tes swab ya, yang biasa dicolok ke hidung swab, ya. Iya. Itu mungkin lebih akurat kali ya, Dok ya? Apa gimana? Beda penggunaannya. Kalau yang rapid test itu kita menilai sel-sel antibodi kita terhadap COVID. Kalau untuk PCR kita periksa ada nggak virus COVID-nya. Jadi yang rapid test hanya untuk screening aja. Tapi kalau yang PCR memang untuk diagnosis. Oke. Cuman mungkin lebih ininya sama dokter paru atau penyakit dalam ya. Ini hanya tambahan informasi. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bro Heri? Ya kan? Atau yang pada live silakan, kalau mau ngetik silakan, pertanyaannya silakan ngetik ya. Sesi konsultasi dengan dokter spesialis biasa kalau ke rumah sakit berbayar loh. Ini online free ya. Boleh nih sering-sering begini nih. Iya. Supaya nanti yang pada sakit nggak takut ke rumah sakit. Benar. Sambil nunggu, saya puterin tadi ada video dari Dr. Evelyn bagaimana saat ini di rumah sakit. Contohnya salah satunya di tempat rumah sakit Dr. Evelyn bekerja di Siloam, itu bagaimana mekanisme drive-thru. Jadi kita bisa kasih lihat ke teman-teman yang pada live ya. Oke, ya jadi ternyata udah seperti ke restoran ya. Saya sih udah lama nggak ke rumah sakit juga ya. Ini COVID ini memang bikin kreatif kok. Iya, betul ya. Kayak jadi inget pas lagi, kalau sekarang kan ke restoran kita nggak bisa makan ya, cuman makan di mobil. Bahkan kalau lagi bosen ya udahlah, daripada makan di rumah makannya di mobil. Ternyata di rumah sakit udah begitu. Kreatif ya. Kreatif, iya. Saya sempat kemarin bawa anak
saya nggak berani ke rumah sakit ya, jadi saya akhirnya ke klinik ya. Ternyata di klinik nunggunya juga di mobil, pakai WA dulu, kemudian baru ntar dipanggil, baru masuk. Ya ternyata antri ya, memang higienis sih sekarang nomor 1 ya, daripada nanti kena virus kan ya di lapangan. Iya, sambil saya lihat. Oke. Berikutnya gimana, Bro Heri? Tadi Kita mau panggilin Pak Monang untuk kita bisa sambil wawancara juga ya, berarti ya. Boleh. Iya. Kayaknya ada Pramonang, ada videonya atau apanya ya sebelumnya ya? Oke, saya putar videonya dulu sebentar ya. Belum, yang nggak tahu mungkin kalau videonya mungkin tahu kali ya, sempat viral kan. Iya. Nah, ini aslinya ya, dengan Pak Monang ya. Halo Pak Monang. Oh, masih. Suaranya belum keluar ya, sebentar. Nah, halo Pak Monang ya, suaranya sudah keluar? Halo. Puterin videonya dulu. Nah, udah. Oke, sambil kita sebelum mulai kita tampilin videonya dulu singkat Pak Monang, bagaimana waktu itu videonya sempat viral di sosial media, ya kan? Banyak yang nanya, benar gak sih kena COVID ya, sampai seperti apa gitu ya? Oke. Yang hari ini survive dari COVID-19 atau Corona. Puji Tuhan, hari ini saya dinyatakan boleh pulang setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Pondok Indah Puri. Total kwitansi biaya rumah sakit adalah 84 juta lebih. Selama dirawat, saya menggunakan kartu Black Prudential di ruangan VIP. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh karena saya bukti nyata. Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Oke, tadi video singkatnya. Silakan Bro Heri, kita tanya-tanya lebih jauh dengan Pak Monang. Sama thank you ya Pak Monang udah mau bergabung, sharing-sharing ceritanya, perjalanannya. Ya. Oke, sebelumnya nih Pak, kira-kira pas awalnya itu apa sih gejalanya? Oke, jadi gejala awalnya saya ke rumah sakit itu karena sudah demam 4 hari. Jadi demam saya itu sudah naik turun. Demamnya naik turun, sebelumnya itu 3 hari sebelumnya itu saya udah berobat sudah pergi ke dokter dan sudah dikasih obat pada waktu itu. Cuma memang demamnya itu benar-benar naik turun dan benar-benar tidak nyaman untuk bekerja. Karena biasanya demamnya itu akan pada sore hari udah mulai demam sampai malam hari, gitulah kira-kira. Dan akhirnya setelah 4 hari saya putuskan ya udah deh saya ke rumah sakit dulu check up, siapa tahu ini adalah DB atau tipes. Itu curiga saya yang pertama gitu loh. Pada umumnya kita selalu mengira DB atau tipes ya kalau demam ya. Iya, itu awalnya. Nah, setelah itu Pak Monang ke rumah sakit RSPI Pondok Puri Indah ya? Ya, Puri Indah. RSPI Puri Indah. Dilakukan tes seperti apa, Pak? Jadi waktu sampai ke rumah sakit, saya kan dari IGD dulu ya. Dari IGD langsung dicek. Pertama adalah tensi, terus suhu tubuh. Waktu itu 39, terus langsung dicek tensi. Nah, tensinya itu mendadak naik 160 berapa gitu ya. Saya lupa detailnya gitu. Jadi setelah 160 sekian gitu, saya sempat ditanya, Bapak ada sebelumnya riwayat darah tinggi? Saya jawab, saya tidak pernah darah tinggi. Nah, terus saya dicek amandel saya waktu itu bengkak. Nah, saya juga bingung kenapa amandelnya bengkak. Nah, lalu waktu itu saya langsung diinfus dan diambil darah. Nah, tunggu proses pengambilan darah itu adalah, proses hasilnya itu adalah kira-kira berapa jam, 2 jam kalau tidak salah ya. 2 jam, 3 jam gitu. Oh, dari ambil darah itu baru akhirnya ketahuan positif. Belum, tidak ada. Itu negatif untuk DB dan tipes. Oh, oke. Karena awalnya... Ya, karena yang cek awal itu. Ya.
Nah, kemudian tadi seperti yang kata dokter, saya memang diwawancarai apakah ada saya dari luar negeri atau terpapar dengan orang yang ada positif COVID. Saya bilang tidak ada, karena memang saya tidak, di sekitar saya tidak ada yang kena COVID pada waktu itu ya. Waktu itu kira-kira tanggal berapa, Pak? Sepertinya Pak Monang Saya, lebih awal-awal ya, pas awal-awal ya, seingat saya. Iya, saya di Maret pertengahan. Maret ya. Jadi saya mulai demam itu di tanggal 11, saya ke rumah sakit di tanggal 16. Oh, oke. Waktu corona masih belum hits seperti sekarang ya, sekarang udah hits Ya, banget, betul. udah ramai. Ya, waktu itu kita belum pakai maskeran dah. Masih sedikit percaya nggak percaya gitu pada. Iya, kita pikir orang Indonesia masih kebal ya, Dok ya. Iya, karena Oke, dan akhirnya diambil darah, dites demam berdarah sama tipes negatif, tetap di rumah sakit, masih demam, kondok masih bengkak, dan akhirnya ditanya-tanya seputar COVID. Dan kapan tuh kira pas ketahuan benar-benar positifnya? Jadi waktu saya opnam, saya opnam itu ya, saya kan langsung di rongsen ya, di rongsen waktu sebelum masuk kamar. Nah, di situ saya ketahuan, kan ada batu kecil sebelumnya ya, batu kecil, tapi tidak terlalu sering. Nah, waktu masuk rumah sakit, karena suhunya dingin, batunya itu jadi kelihatan gitu loh. Jadi memang jadi gitulah. Nah, terus setelah selesai di rongsen, hasilnya, dokter besoknya visiting ke saya, dia bilang, kamu kena pneumonia gitu loh. Nah, saya juga kaget loh, kok saya bisa kena pneumonia? Karena tidak ada riwayat kan, tidak ada riwayat, dan memang saya memang tidak pernah ada riwayat masuk rumah sakit sebelumnya, baru kali ini, dan saya juga agak-agak kaget gitu loh. Karena saya bayangkan karena saya udah negatif dari DB dan dari tipes, wah saya bakal pulang nih besok, itu dugaan saya. Nah, ternyata pas waktu di hari besoknya ya, di hari pertama, ya hari kedua lah saya bilang opnamnya, saya tuh sebenarnya oke gitu loh. Oke, tidak ada masalah. Cuman pada waktu malam harinya, sore ke malam itu saya demam lagi. Nah, demam lagi, 39 lagi. Nah, dan yang karena demamnya itu saya dipaksa minum banyak kan. Nah, akhirnya karena minum banyak itu, ya jadi saya ya buang air kecil mulu gitu loh. Sampai saya putuskan, saya minta pispot deh gitu. Saya nggak bisa bolak-balik ke toilet nih kalau harus minum terus supaya turun demamnya. Nah, jadi akhirnya dikasih pispot. Ya udah. Jadi karena demam itu saya nggak bisa tidur sampai besoknya gitu loh. Nah, itu yang menjadi masalah sebenarnya. Makanya akhirnya saya di swab. Karena hasil dari bukan PCR, CRP yang kandungan protein dalam darah itu terjadi peningkatan waktu saya pertama masuk, waktu cek darah, dan setelah dicek darah besoknya. Jadi angkanya itu dari 2 ke 16 gitu. Padahal kata dokternya ini harus di bawah 1 atau di bawah 0,9. Nah, dari situlah dugaan mereka, makanya saya di swab gitu. Oke. Kalau saat ini, saya mau nanya sama dokter, kalau saat ini biasanya orang kalau setelah rapid test, misalnya ada kecurigaan, langsung nggak sih buru-buru di swab? Sebenarnya kan kalau saya lihat ya, swab itu sebenarnya saat ini tes yang paling valid ya. Kalau saya baca artikel katanya COVID test yang rapid itu katanya cuma 30% ya. Jadi sebenarnya nggak perlu dong ya rapid test ya? Kalau rapid test tuh untuk screening misalnya, ada orang kena paparan sekian ribu. Kan tidak efisien semua kita lakukan swab. Biasanya kita lakukan rapid test dulu yang massal, setelah itu mana yang positif kita lanjutkan ke swab. Kira-kira begitu sih penggunaannya. Kalau untuk pemeriksaan langkah-langkahnya nih, seandainya dulu sih waktu awal kita belum mulai rapid nih, biasanya kita mulai dari checklist dulu. Kalau checklist positif, kita lakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik, bisa kita periksa bagian dada, pernapasan. Kalau memang ada tanda-tanda ke arah pneumonia atau infeksi paru-paru, bisa kita lanjutkan pemeriksaan penunjang, contohnya pemeriksaan darah. Seperti yang tadi Pak Monang bilang, biasanya kita lakukan pemeriksaan darah lengkap untuk lihat ada nggak tanda-tanda virusnya nih. Biasanya yang ditandai dengan limfositnya yang agak turun. Kemudian
Selain itu, yang untuk melengkapi salah satunya adalah CRP, C-reactive protein, itu untuk melihat ada inflamasi atau peradangan yang hebat nggak di dalam tubuh. Oh, jadi Terus, CRP itu tadi bukan swab test ya, jadi itu tes yang lain. Bukan, itu dari darah untuk lihat ada peradangan atau tidak. Kemudian kalau memang ada tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru, bisa kita lakukan CT scan toraks. Jadi sebenarnya ada dua pemeriksaan yang sangat-sangat kita pegang saat ini. Untuk yang pertama kita lakukan PCR. Cuman kelemahan PCR itu kan butuh waktu. Sekarang sih sudah cukup baik nih, ada yang dalam 24 jam pun sudah bisa keluar hasilnya. Tapi waktu awal dulu kita butuh waktu sampai 1 minggu, 2 minggu, bahkan pasien saya ada yang 3 minggu baru keluar hasil. Ini kan sangat-sangat lama dan ini bisa membahayakan karena begitu COVID positif kan harus terisolasi. Kemudian pemeriksaan kedua yang untuk melengkapi adalah kita lakukan pemeriksaan CT toraks atau CT scan dada. Karena di situ bisa kita lihat ada gambaran khas untuk infeksi virus pada paru-paru yang kita sebutnya GGO, Grain Gauss Opacity. Jadi itu salah satu yang bisa kita pakai untuk pemeriksaannya. Oke, jelas banget nih penjelasannya kalau ada dokter ya. Oke, kita kembali lagi ke Pak Monang ya. Tadi jadi setelah tadi dirawat, berapa lama Pak Monang kemarin dirawatnya? Totalnya 14 hari. Totalnya 14 hari ya, lama juga ya. Iya. Itu sebenarnya lamanya di hasil swab itu seperti kata dokter tadi. Karena waktu swab yang pertama, itu saya nunggunya 5 hari. Nah, 5 hari itu padahal di hari kelima itu saya secara fisik saya udah mulai oke. Nah, ternyata hasilnya positif. Saya dihajar lagi tuh dengan obat COVID. Maksudnya dengan treatmentnya COVID, bukan obat COVID ya, karena obatnya kan belum ada ditemukan ya. Nah, itu yang rada-rada seram itu ya di situ gitu. Saat saya udah mulai oke, saya dihajar lagi dengan obat yang keras. Saya sampai EKG 2 kali loh. Waktu setelah positif itu untuk setelah minum obat ya. Oke. Nah, selama benar-benar pas lagi udah dinyatakan positif COVID ya kan. Kalau Pak Monang sendiri apa yang dirasain nih? Maksudnya kan itu kan COVID menyerang pernapasan. Seseknya sampai seperti apa sih? Kemudian apakah pas udah selesai saat ini ada efek apa enggak gitu? Apa lebih berani karena katanya kalau udah kena COVID udah imun ya dok ya? Imunnya ya. Wah, enggak juga. Nah, ini masih dipertanyakan nih kalau COVID imun atau enggak. Oh iya. Karena masih ada kasus-kasus reinfeksi nih. Infeksi. Ya di Wuhan masih sempat balik ya. Ya, gimana tuh Pak Monang? Boleh diceritain pas lagi serangan udah dinyatakan COVID positif. Oke. Pas lagi dirawat, rasa sesaknya sih sampai seberapa jauh kah gitu ya? Kemudian setelah selesai ada efek gimana? Jadi memang yang kendala yang terbesar saya itu adalah di hari yang kedua. Hari kedua malam dan hari yang ketiga itu memang puncaknya ya, yang saya memang nggak bisa tidur, terus demam tinggi. Nah itu saya sampai udah hampir nyerah loh di situ. Karena saya pikir gini, loh ini kok bisa sampai begini ya? Saya nggak jelas nih sakitnya apa gitu loh. Kalau dibilang hanya pneumonia, terus kenapa pneumoninya sampai sebegininya? Nah, jadi di hari kedua sampai hari ketiga itu saya nggak bisa tidur. Nah, saya sempat minta sama si susternya untuk minta izin sama dokter, boleh nggak saya minum obat tidur gitu. Ternyata si perawat bilang, oh nggak bisa Pak, karena kondisinya Bapak lagi dirawat, bukan lagi posisi sehat gitu. Nah akhirnya kan saya batuk nih ya, saya batuknya benar-benar batuk kering, mau jalan aja sebentar ke toilet itu udah batuk uhuk-uhuk loh, batuknya itu kencang. Nah jadi saya sebisa mungkin saya tidak mengurangi aktivitas bergerak supaya tidak batuk. Nah akhirnya saya dikasih selang pernapasan yang di hidung. Nah saat dikasih itu saya baru bisa tidur. Jadi itu alatnya sangat membantu memang saat itu. Jadi ada respirator ya, oksigen ke dalam itu.
Selang bukan Apa respirator sih namanya, berarti. saya lupa, pokoknya selang. Ya, nasal Iya, kanul ya Pak, yang di selang hidung oksigen. ini dua ya. Cuma dikasih Iya, oksigen betul, berarti. betul. Yang di Oksigen. hidung. Nah, itu dia. Jadi akibatnya memang ngomong aja kita, kalau kita misalnya berbicara lebih dari 5 menit, nah itu udah mulai batuk. Udah pasti batuk, dan batuknya itu ya kencang. Nah, kendala saya sih di situ, cuman nggak sampai sesak napas atau gimana gitu loh. Saya sih nggak sampai itu, cuman batuk itu memang nyiksa. Itu benar-benar nyiksa. Nah, waktu diketahui, nah itu kan di hari kedua dan ketiga ya. Nah, di hari ketiga malam itu saya bisa tidur. Dan waktu paginya itu saya berasa lebih segar. Segar dan ibaratnya gairah hidupnya itu ada lagi. Nah, dari situ itu udah mulai pelan-pelan, udah mulai oke, udah mulai ya inilah step by step lah, udah mulai enakan badannya, walaupun demamnya udah masih pagi ini demam, siang tidak demam, sore tidak demam, malam lagi demam. Nah, udah ritmenya udah seperti itu, jadi nggak lagi konstan 39, 39, 38, nggak gitu lagi. Sampai di saat keluar hasilnya di hari kelima, di hari Senin, bahwa saya dinyatakan positif, saya udah nggak takut sebenarnya, karena saya pikir gini loh, saya udah sehat gitu loh, saya udah sehat. Jadi kalau untuk penanganan COVID yang saya pikirkan pada saat itu, ya ini paling tinggal dikit lagi, nggak gimana-gimana. Dan dokternya, ya syukur puji Tuhan, ya memang dukung saya, memang benar-benar tidak membuat kita drop ya. Dia bilang, tapi sih oke, kamu tidak ada masalah sampai saat ini dengan organ tubuh yang lain, semuanya normal, jadi kamu nggak usah takut gitu. Nah, sempat itu setelah saya dinyatakan positif, wacananya saya mau dipindahin nih ke rumah sakit pemerintah. Nah, tapi si dokter bilang, jadi karena kan saya nggak tahu nih saya pasien keberapa ya waktu itu di rumah sakit itu, apa mereka sudah ada memindahkan sebelumnya, tapi ya memang wacananya waktu itu saya sempat mau dipindahkan. Cuma si dokter bilang gini, nah sebelum pindah kita coba dulu nih obat yang sama dengan pemerintah, bisa nggak dengan kamu gitu loh. Jadi ceritanya saya waktu itu dikasih obat yang memang cukup keras. Nah itu yang saya bilang tadi, sehingga saya harus EKG 2 kali untuk melihat, karena obat keras, katanya untuk melihat pacu jantung kamu normal atau tidak dengan obat ini. Nah syukur puji Tuhannya lagi, jantung saya normal. Gitu. Untung nggak dipindah ya Pak ya, tetap di rumah sakit Puri ya. Nah, saya sempat gini, kan itu waktu awal-awal si Wisma Atlet dibuka ya untuk umum. Nah, saya waktu dibilang Wisma Atlet dibuka untuk umum, saya pertama excited, karena saya pikir gini, oh berarti di sana penanganannya lebih oke nih daripada di sini. Itu menurut saya waktu itu ya. Ternyata teman saya masuk ke situ, ke Wisma Atlet untuk isolasi. Nah, waktu saya dengar ceritanya, saya jadi keder gini. Waduh, ternyata beda loh gitu. Bukan seperti rumah sakit, itu mah udah benar-benar seperti ruangan isolasi yang tidak bercampur dengan orang lain. Nah, lalu saya tanya ke dokternya kan, dok, saya jadi dipindah atau enggak? Saya di sini aja deh, nggak usah pindah gitu. Nah, terus dia bilang, iya Pak, masalahnya rumah sakit lain juga nggak ada yang nerima Bapak. Saya nggak tahu dia bercanda atau gimana gitu. Tapi memang konteksnya memang ya udahlah, kalau memang belum ada konfirmasi dari rumah sakit pemerintah, ya udah Bapak kita lanjutkan di sini. Begitu waktu itu wacananya. Oke, untung tetap di sana ya. Jadi lebih. Dan ternyata di sana jauh lebih baik setelah saya sadari gitu loh. Lebih terawat. Mungkin makanannya lebih bergizi ya. Betul. Apalagi kan saya kan nggak perlu campur dengan orang lain ya pada saat itu. Saya nggak perlu campur dengan orang lain karena memang ruangannya VIP. Jadi memang ya saya sendiri gitu. Dan pelayanan rumah sakit itu memang oke banget. Saya angkat jempol untuk rumah sakit. Hebat lah. Ya, soalnya kan swasta bayar sendiri ya. Gitu ya, minimal kita saya nggak tahu ya apa karena itu jadi tolok ukurnya ya, karena dibayar, pemerintah nggak bayar, tapi kayak nggak juga. Tapi memang pelayanan mereka luar biasa loh. Contohnya misalnya saya harus ganti pispot sekali 2 jam, mereka benar-benar ganti loh. Walaupun jam 2 pagi, jam 4, seperti itu.
Oke. Sebenarnya semua rumah sakit mau swasta mau negeri sih pasti pelayanannya yang terkait. Cuma kan mungkin terkait fasilitasnya agak beda ya. Oh Bisa iya. jadi. Mungkin juga jumlah orangnya beda ya dok ya, berarti ya. Keramaian kan, ya, makanya Tapi kan gimana dok? untuk ininya sendiri sih, untuk misalnya tenaga medis, saya yakin pasti mereka mengusahakan yang terbaik. Mau di swasta maupun negeri. Cuman kan Iya, fasilitas ya beda-beda, tergantung. Ada juga negeri yang memang fasilitasnya sebagus swasta kan. Iya. Kayak rumah sakit Gatot Subroto juga bagus ya, terkenal ya katanya ya. Yang RSPAD Oh iya, ya, itu keren biasa. banget. Rumah sakit RSPAD memang keren banget. Iya. Nah, tadi saya sempat ngobrol dengan Dokter Evelyn, katanya sekarang kalau update di Siloam udah open ya, berarti ya untuk COVID juga sama ya. Berarti hampir semua rumah sakit swasta sekarang sudah open atau gimana dok? Sebenarnya bukan open sih, lebih tepatnya kalau yang Siloam sendiri kan untungnya kita di Jabodetabek sudah punya 2 rumah sakit khusus untuk COVID. Jadi begitu confirm positif, kita akan pindahkan langsung ke rumah sakit yang khusus untuk COVID. Jadi, tapi untuk pasien-pasien yang punya gejala mengarah ke COVID, pasti kita tidak akan tolak. Kita bisa lakukan pemeriksaan di awal, sampai nanti memang mengarah ke sana, kita langsung pindahkan ke rumah sakit yang khusus COVID. Dan saya rasa di semua rumah sakit juga begitu, karena angkanya ini yang begitu besar, tidak mungkin semua fokus di rumah sakit COVID. Makin besar ntar kalau dilempar semua ke tempat rumah sakit COVID, kepenuhan. Ya. Iya. Di awalnya kan waktu mulai angka naik, yang baru tersedia sedikit rumah sakit COVID tuh luar biasa, susah banget dapat tempat di sana. Tapi sekarang bisa disyukuri rumah sakit sudah tambah banyak, dan trennya nih di Jakarta juga angka COVID yang positif baru juga mulai menurun nih. Wah, syukur ya. Makanya kita harus tetap waspada supaya semoga bisa makin cepat beres nih COVID. Iya nih, udah lumutan nih di rumah. Tetap di rumah ya, tetap di rumah. Iya, tetap di rumah. Walaupun angka udah turun, tetap di rumah sampai nanti betul-betul memang sudah saatnya dibuka. Jangan sampai nanti ada peak kedua nih. Iya. Oke, berikutnya ada apa lagi agendanya, Bro Heri? Apa ya kita ya? Nah, Pak, mau nanya Pak Monang sedikit, Pak. Sekarang jadi apakah ada side effect, Pak, setelah dari COVID ini? Apa aktivitas sudah normal kembali? Apa gimana? Apakah masih ada kunjungan dengan dokter untuk kontrol? Jadi saya kunjungan dokter itu hanya 1 kali setelah seminggu pulang. Setelah seminggu pulang saya kunjungan sekali, dan waktu kunjungan itu juga di ronsen lagi ya. Di ronsen lagi, kemudian dicek lagi, dan dokternya bilang, oke, ini udah jauh lebih baik dibanding dengan waktu kamu pulang. Padahal waktu kamu pulang itu juga sebenarnya sudah baik. Nah, jadi ya pasti ya waktu itu saya kan memang diwajibkan isolasi mandiri selama 14 hari setelah pulang. Nah, itu memang benar-benar kita jaga. Nah, walaupun waktu sampai saat itu memang saya masih ada batuk kecil kalau misalnya banyak berbicara. Nah, tapi kalau sekarang saya udah nggak batuk lagi nih. Udah aman, Pak. Udah lancar. Ya, aman. Udah normal. Nah, yang serunya lagi adalah kan rumah sakit akibat tadi swab tadi lama ya. Saya kan swab pertama itu langsung pulang. Ternyata sewaktu saya pulang, saya dikejar lagi sama pemerintah untuk swab yang kedua. Nah, ini benar-benar apa ya? Maksudnya agak menjengkelkan gitu loh. Karena loh, ini kenapa pemerintahnya ngejar-ngejar saya sekarang untuk swab yang kedua gitu loh. Gimana ceritanya? Maksudnya ibu kenapa? Jadi cerita dari rumah sakit pemerintah. Kok ibu tidak ikut rekam jejak saya gitu? Padahal waktu saya positif, ibu langsung telepon saya. Nah, waktu saya negatif, ibu tidak ada confirm apa-apa. Nah, ini giliran sebulan, ibu nanya saya, udah pulang belum dari rumah sakit? Kan berkelamaan gitu loh. Nah, ternyata dia bilang, iya data Bapak soalnya di kita tidak ada yang negatif. Loh, ini gimana ceritanya gitu? Saya negatif loh Bu, gitu. Maksudnya dari rumah sakit saya dipulangin karena saya negatif. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa untuk syarat yang kedua, maksudnya sebagai syarat dari pemerintah bahwa harus 2 kali swab, akhirnya ya saya
ya memang patuh untuk itu. Jadi saya pergi lagi tuh ke puskesmas, rujukan dari si dokter untuk swab yang kedua, dan itu juga hasilnya lama sekali, 2 minggu baru keluar, dan benar-benar lama, 2 minggu baru keluarnya. Syukurnya hasilnya negatif. Kalau sempat positif lagi kan bingung kan ya. Syukurnya udah negatif 2 kali ya Pak ya. Iya. Tapi Iya. pas lagi tes kedua gitu, Pak Monang itu memang ditanggung oleh pemerintah kan setelah keluar dari rumah sakit kan berarti Ya, ditanggung pemerintah, betul. Pemerintah ya. Nah, Oke. waktu saya sebelum positif kan itu ada orang-orang yang datang ke rumah sakit ya, padahal saya udah larang loh. Udah larang tapi mereka datang. Nah, akhirnya itu 12 orang di rapid itu sama si puskesmas karena datang saya waktu di rumah sakit. Oh, Jadi jenguk. rapid. Iya, kan karena dibilang udah nggak boleh, tapi dibilang oh enggak, saya mau lihat, tiba-tiba udah muncul di depan kamar. Ya kita nggak mungkin musir lagi kan. Nah, tapi pas waktu kita nyatakan positif, wah semuanya itu benar-benar deh, respon masyarakat beda-beda. Syukur kita masih di ibu kota di Jakarta. Orangnya nggak seganas yang di daerah. Kalau di daerah kan sampai yang baru-baru ini berita rumah sakitnya aja mau didemo untuk mengeluarkan pasien yang COVID supaya tidak ada di tempat itu. Itu sih benar-benar pengalaman yang berharga ya kalau menurut saya. Secara mental kalau digituin sih ya down juga ya Pak ya. Drop, itu benar-benar down Pak. Sementara kita aja yang normal aja mengetahui kita sakit begitu, kita drop ya. Makin lagi kita harus ditolak sama masyarakat, itu jauh lebih, tekanan mentalnya jauh lebih berbahaya. Iya. Jadi mungkin itu juga pesan-pesan buat teman-teman yang lagi live. Kalau ada teman yang lagi kena COVID positif, ya kita kasih dukungan aja ya kali ya. Nggak perlu Betul, iya Pak. Menyolok atau diharamkan. Kan kasihan. Iya, seolah-olah itu adalah penyakit yang sangat hina gitu loh. Iya. Kayak kutukan gitu. Sebenarnya harus didukung penuh nih. Iya. Kalau punya tetangga, apalagi ya bukan diusir. Kalau diusir waktu keluarnya itu malah bisa menularkan. Jadi memang harus dijaga supaya isolasi mandiri di rumah. Yang bagus tuh kalau ada RT RW yang misalnya ada warga positif nih, mereka bantu support makanan, support apa supaya memang tidak keluar-keluar. Itu sebenarnya yang Bu dokter, kebetulan saya juga RT-nya, makanya semua juga kaget kena RT-nya. Oh, di RT-nya. Iya, pantas Pak, warganya nggak berani Pak. Jadi memang jadi heboh gitu loh. Kepala sukunya malah kena gitu. Warganya tidak ada yang kena, kepala sukunya yang kena. Oke. Tapi malah karena pengalaman bisa bikin kebijakan di RT-nya ya Pak ya? Betul. Nah, dari hasil itu saya tahu, Bu, saya bisa record siapa yang kena, siapa yang tidak dari si dokter yang dari pemerintah tadi. Kan mereka kan tidak transparan ya. Jujur mereka tidak transparan kepada pemerintahan setempat gitu loh. Padahal tadinya saya kira dia akan beritahu bahwa si pasien A dari RT ini kena, jadi akan dilaporkan ke RT RW. Ternyata tidak. Nah, kebetulan saya tinggal di apartemen ya. Saya tinggal di apartemen, warganya sangat banyak. Kan kemungkinan besar orang kena kan juga banyak ya. Cara di sini ribuan. Nah, waktu saya dibilang harus swab lagi, saya bilang gini, saya nggak mau gitu. Saya minta data, kalau lagi ada warga di sini, ada nggak lagi yang kena selain saya gitu. Dan ternyata dia bilang ada. Nah, saya marah waktu itu. Loh, berarti Ibu tidak transparan ya sama saya gitu. Saya RT-nya loh, sempat saya bilang ya. Nah, akhirnya kita setelah dia buka data itu sama saya, ya syukurnya ya maksudnya orang yang sakit itu tidak di sini ternyata. Hanya KTP-nya aja yang berdomisili di sini. Ya udah deh, saya pikir aman. Tapi saya wanti-wanti si dokternya, pokoknya Bu, kalau ada misalnya lagi dari warga saya, Ibu harus ini ke saya ya gitu. Confirm ke saya, jangan sampai Ibu diam-diam ternyata nih orang udah berkeliaran di tengah-tengah kita. Lebih berbahaya lagi. Nah, karena dia ini pegang omongan, saya juga pegang omongan. Maka akhirnya saya mau swab yang 2 kali. Iya. Waduh, pengalaman yang seru ya. Iya. Oke. Ya. Gimana, Bro Heri? Oh ya, kita mau tanya juga nih. Kemarin kan habis setelah keluar rumah sakit gitu, habis biayanya berapa Pak? Jadi kalau misalnya 14 hari kemarin?
Jadi 14 hari itu 84 juta, lebih sedikit lah, 84 juta. Oke, ya. Berarti masih nggak nyampe kayak seperti artikel tadi ya di Kontan ya, sampai 500 juta ya? Itu mungkin sebulan ya. Itu mungkin sebulan orang. Saya nggak bisa bayangin kalau saya juga. Masing-masing kan beda-beda nih. Ya, bisa jadi. Mungkin dia dapat ventilator. Atau sedang ya. Kalau yang pakai ventilator itu di ICU perawatannya luar biasa. Betul, mahal. Oke. Jadi berarti sebenarnya kalau yang stadiumnya sudah parah, begitu masuk ventilator, maka tagihannya akan besar sekali ya, Dok ya? Iya. Lebih besar dibanding di ruang biasa. Oke. Itu makanya kenapa ya nggak bisa selisih. Nah bro, lu mau sharing sedikit nggak dari Prudential, kira-kira apa tuh? Oke, iya. Sebentar, saya buka dulu. Bantu teman-teman dari biayanya. Pak Monang kemarin nantinya pakai asuransi ya? Kalau lihat di videonya ya? Iya, saya pakai asuransi, betul. Oke. Minta izin ya Pak Monang ya, nih saya sharing ya. Nih, waktu itu ringkasan pulang ya, nih padahal private and confidential ya Dok ya. Ya, kemudian ini total biayanya kemarin habis 84 juta ya di rumah sakit yang Pak Monang rawat waktu itu. Kemudian saya preview sedikit apa sih sebenarnya kartu rumah sakitnya yang digunakan oleh Pak Monang. Ya, jadi dengan kartu kita yang terbaru itu kita bisa memilih kamar sendiri, makanya kalau di isolasi cukup aman karena dapatin kamar yang sendiri. Jadi kita nggak pusing lagi soal harganya, ya tanpa batas harga dan nggak pusing lagi sama inflasi karena dia mengacu pada harga kamar sendiri, gitu. Ya, nggak ada batasan hari, 365 hari dan sesuai tagihan. Bisa seluruh dunia, tinggal kita pilih wilayahnya sampai sejauh mana, ya. Nah, bisa di cover sampai usia 99 juga. Kemudian limitnya sampai 65 miliar. Jadi kita cukup tenang bila sudah punya kartu ini karena biaya perawatannya semua sudah bisa di cover. Nah, untuk rawat jalan pada umumnya kan biasanya langsung pulang untuk rawat jalan cancer. Nah, biasanya beberapa asuransi mungkin tidak bisa klaim kalau tidak rawat inap. Nah, untuk plan yang ini saat ini untuk kemoterapi, radioterapi, terutama target terapi dan terapi imun dan hormon, sepanjang yang saya baca artikelnya bahwa ini adalah pengobatan yang terkini ya mengenai cancer gitu ya. Betul ya, Dok ya? Iya. Ya, target terapi dan terapi imun ya. Jadi ini tidak perlu rawat inap, itu bisa di cover. Rawat jalan pre dan post, dokter visit boleh 2 kali sehari. Kemudian di layanan rumah sakit kita juga sudah ada staff Prudential dan kemudian ada aplikasi Pulse yang untuk memudahkan kita untuk pengurusan klaim. Nah, saya update sedikit beberapa insentif buat teman-teman ya. Jadi bagi Prudential yang punya polis itu polisnya bisa tetap aktif sampai 31 Mei. Ada tambahan manfaat meninggal untuk uang pertolongan meninggal bila terjadi meninggal karena COVID itu dapat 250 juta. Ada klaim per hari 1 juta seperti yang di video Pak Monang ya. Kemudian bila sudah memiliki polis baru 30 hari atau baru 10 hari terdiagnosa COVID bisa langsung menggunakan ya. Klaimnya mudah pakai Pulse dan free rapid test ya. Itu update dari insentif COVID yang saat ini berjalan. Itu. Oke, Bro Heri, itu aja update-nya. Ada Q&A nih ya. Mungkin masih waktu sedikit. Coba kita lihat. Ada yang mau bertanya di... Ini lihatnya gimana, Bro? Dari sini ya? Lihatnya harus dari Facebook. Saya sih ada lihat di Facebook. Oke. Thank you untuk Pak Monang. Oh, berarti di layarnya Heri ya? Beda ya?
Masih Nggak tahu, di yang di saya sih nggak ada. Oke. Oke, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, nanti bisa diketik juga di komen. Mungkin kalau misalnya menyusul, ya mungkin kita mau rekap kali, Bro Heri, apa yang kita bicarakan hari ini supaya nanti teman-teman bisa menyusul pada saat nonton siaran ulang kita. Oke, kita mau panjang lebar ya. Tapi intinya ke rumah sakit aman karena sudah ada pretest yang dilakukan nih, bahkan sudah ada drive-thru. Kedua, kalau kita kena COVID, jangan takut ya. Ternyata nggak serem-serem amat kok gitu ya. Yang penting mentalnya ya Pak Monang ya. Kita harus didukung teman-teman Iya, betul. supaya tetap mentalnya positif dan bisa sembuh. Ya. Dan satu lagi, dari Prudential sendiri udah kasih baik insentif seputar COVID. Tidak ada masa tunggu, itu luar biasa ya. Biasanya kan ada 30 hari masa tunggu, tapi khusus COVID tidak ada. Dan akhir kata, semoga apa yang kita ngobrol-ngobrol ya hari ini bisa kasih teman-teman kekuatan, informasi yang lebih akurat, jelas, dan kita sama-sama bisa ngelawan COVID ini secepat mungkin, dukung pemerintah dan menyelesaikannya ya. Mungkin Pemerintah dan dokter-dokter ya, Betul. karena kasihan dokter ya. di rumah sakit, begadang. Iya sih, luar biasa sih. Iya. Nah, harus kasih jempol buat dokter. Kasih jempol ya. Oke, saya minta sedikit ringkasan dari Dr. Evelyn dan Pak Monang untuk kita tutup sesi hari ini. Bagaimana menurut Dr. Evelyn untuk supaya tipsnya berguna buat orang-orang bagaimana nanti ke depannya tentang menanggapi COVID ini gitu. Yang pertama, bila memang punya penyakit yang sifatnya emergensi, jangan takut ke rumah sakit. Kita akan memberikan penanganan yang terbaik dan kita usahakan perlindungan yang terbaik di rumah sakit. Yang kedua, jangan lengah. COVID ini masih ada di sekitar kita, jadi tetap ikuti himbauan pemerintah, tetap di rumah sesuai himbauan, pakai masker kalau sampai harus keluar, supaya sama-sama nih kita saling bantu supaya cepat selesai pandemi COVID ini. Oke, thank you Dr. Evelyn ya atas kesempatannya. Oke, Pak Monang, kata penutup untuk kita rekap acara hari ini, apa tipsnya buat teman-teman yang menjadi tadi sebagai Pak RT ya, menjadi lingkungan, misalnya kita dengar ada orang yang kena COVID ya kan, dan mungkin persiapan mentalnya kalau misalnya kita dengar ada orang yang kena COVID gitu ya, apa yang jangan ditakutin atau yang seperti apa gitu. Silakan Pak Monang. Oke, yang pasti kita tidak bisa menentukan kita akan menjadi pasien COVID atau tidak, gitu ya, karena itu semua bisa kena gitu. Jadi ya saya sebagai orang yang sudah pernah kena COVID, sebenarnya adalah dukungan dari orang-orang sekitar itu sangat penting, itu sangat mendukung imun bagi para penderita COVID. Dan kepada warga mungkin di daerah ya, penderita COVID tidak usah terlalu ditakutkan, apalagi kalau sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Kita tidak usah jadi parno, kita tidak usah seolah-olah ini adalah seperti gunung Merapi yang meletus yang bisa mengancam semua nyawa. Ya memang benar, tapi kalau sudah ditangani dengan benar, ya kita tunggu sampai negatif gitu loh, maksudnya kita tunggu sampai baik. Nah, juga saran saya kepada orang-orang yang masih sehat, yang masih beraktivitas sehari-hari, ya mari kita ikuti anjuran pemerintah, anjuran dokter, seperti kata Dr. Evelyn, kita pakai masker keluar, lalu kita ya social distancing itu memang harus ada, jangan terlalu sering berkumpul dengan kerumunan orang banyak, gitu ya, hindarilah tempat-tempat perkumpulan. Atau salah satunya adalah di ruangan yang ber-AC, itu sangat berbahaya di ruangan ber-AC. Jadi ya sedapat mungkin ya di ruangan bebas supaya ya lebih terjamin lah di ruangan terbuka. Gitu. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan sebenarnya. Kita doakan sama-sama semoga pandemi ini akan segera berakhir, karena segala sesuatunya Tuhan izinkan segala sesuatunya juga akan kita lewati. Ya kita doakan saja gitu loh.
Oke, siap. Thank you kesempatannya untuk sharing, chit-chat di 1 jam ini ya, dari 7:30 sampai 8:30. Thank you kepada Dr. Evelyn, thank you kepada Pak Monang. Ya, nanti kita berjumpa lagi di event berikutnya. Sebelumnya kita foto dulu yuk, ya kan? Kasih lihat muka terbaiknya di kamera ya. 1, 2, 3. Oke, itu aja sesi hari ini. Saya Hendrik dan partner saya. Rijab. Ya, kita pamit untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di sesi Cash is the King chapter berikutnya. Ya, kita akan infokan lagi ke sosial media. Ya, jadi nanti teman-teman bisa ikut lagi. Oke, selamat malam dan thank you. Oke. Malam.